Perkenalkan, nama saya Elivindari Febri Anggraini dengan NIM 1061936 dari Prodi S1 Fakultas Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot, rangka, dan juga patologi jaringan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang otot. Otot merupakan suatu jaringan yang ada di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan yang berperan sebagai alat gerak aktif yang bisa menggerakkan rangka tubuh manusia maupun tubuh hewan. Fungsi dari otot tersebut yaitu untuk menghasilkan gerak rangka seperti yaitu kontraksi dan relaksasi pada otot, kemudian sebagai menyokong jaringan lunak, menggerakkan organ-organ yang ada di dalam tubuh, dan juga mempertahankan postur dan posisi tubuh. Jadi jenis-jenis otot itu ada 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan juga otot lurik. Yang pertama yaitu ada otot polos yang tersusun dari sel-sel yang berbentuk gelendong. Ciri-ciri dari otot polos yaitu periode kontraksi pada 3 detik sampai 180 detik. Kemudian letak otot polos ini ada di saluran usus, saluran otot perkemihan, dan juga saluran otot peredaran darah. Kemudian sistem dari otot polos ini geraknya itu amat sangat lambat sehingga mudah lelah. Yang kedua ada otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik ini bentuknya silindris, ada garis gelap terang dan juga bercabang, berpigmen mioglobin dan melekat pada rangka. Jenis-jenis dari otot lurik ini ada 2, yaitu otot pucat dan juga otot merah. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung yaitu perpaduan dari otot lurik dan juga otot polos yang bekerja secara terus-menerus, tidak istirahat. Otot jantung ini berfungsi untuk memompa darah dan akan dikirimkan ke seluruh tubuh. Ciri-ciri dari otot jantung, yang pertama, otot jantung ini letaknya ada di jantung. Bentuknya silindris dan memiliki banyak cabang atau disebut juga dengan sinsitium. Struktur dan komponen otot. Yang pertama ada tendon. Tendon yaitu jaringan fibrosa yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dan tulang. Yang kedua fascia, jaringan ikat gabungan dari jaringan ikat fibrosa dan areofar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Yang ketiga ada sarkolema atau disebut juga dengan membran sel atau serat otot. Yang keempat ada miofibril yaitu serat-serat pada otot. Yang kelima ada miofilamen, filamen atau benang-benang halus yang berasal dari miofibril. Miofilamen dibagi menjadi 2, miofilamen heterogen dan juga miofilamen heterogen. Yang keenam ada sarkoplasma. Sarkoplasma ini berfungsi untuk tempat miofilamen dan juga miofibril. Gangguan penyakit pada otot, yang pertama ada sakit pinggang, polio, tetanus, dan juga atrofi. Selanjutnya saya akan bahas tentang rangka. Rangka yaitu alat gerak pasif yang ada pada tubuh manusia. Sifatnya hanya sebagai alat untuk melekatnya otot. Susunan rangka pada tubuh manusia, tulang kepala ada 8 buah, tulang kerangka dada ada 25 buah, tulang wajah ada 14 buah. Tulang belakang dan pinggul ada 26 buah dan tulang telinga ada 6 buah. Tulang anggota gerak atas ada 64 buah, tulang anggota gerak bawah ada 62 buah. Gangguan pada rangka, osteoporosis, osteomielitis, tumor tulang, spondilosis, osteoporosis,
Selanjutnya saya akan membahas tentang patologi. Patologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh perubahan sel, fungsi sel, dan jaringan tubuh. Ruang lingkup patologi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ruang lingkup klinis dan juga ruang lingkup eksperimental. Organel sel memiliki fungsi tersendiri. Contohnya mitokondria yang berfungsi untuk memproduksi sel, retikulum endoplasma yang berfungsi untuk mensintesis protein, lisosom yang berfungsi untuk organ pencernaan sel, kemudian inti sel yang berfungsi untuk mengatur sel dan membawa sel. Patologi jaringan juga ada cedera sel, salah satunya disebabkan oleh penyebab kimiawi, penyebab fisik, penyebab mikrobiologi, penyebab reaksi imun, penyebab kekuatan, penyebab mekanis, misalkan DNA, dan ada hambatan metabolisme. Mungkin itu penjelasan tentang otot, rangka, dan juga patologi jaringan. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga like. Thank you.